Lupa. Oke, terima kasih Sisi. Udah ya? Udah ada merah-merah di pojokan? Udah ya? Udah, Bu. Silakan sambil dicatat. Kita akan bahas nomor 1. Yang A. Diketahui ada fungsi fx. Fx-nya itu adalah x kuadrat. Dan ada fungsi yang lain, fungsi kedua, itu fungsi gx. Gx-nya adalah 2x. Di mana x itu anggota bilangan real. Ditanyakan, tentukan f ditambah gx. Oke, yang pertama, f ditambah gx. Oke, boleh dibuka mute-nya bersama-sama apa tadi, Nak? Sesuai dengan di slide sebelumnya tadi, berarti si fungsi f. Ayo. F tambah GX. Oke, fx ditambah dengan gx. Oke, tinggal kita lihat sih fungsi fx siapa di sini kan sudah ada ya. Siapa, Nak? Ayo dibuka mute-nya bersama-sama. Yuk. Kelihatan nggak? F kuadrat tambah 2X. Tambah 2x. Nah, ini bisa kita operasiin nggak? Ini kan sudah beda ya. Kalau ini si kuadrat, ini biasa ya, ini pangkat 1, derajatnya beda. Jadi cukup sampai sini aja ya, Nak ya. Nah, udah selesai deh. Susan, kalau saya mau sederhanakan lagi, boleh nggak ubah ke bentuk lain? Boleh nggak? Bisa ya, kita bisa ubah ke bentuk lain. Atau, ini sama-sama punya apa di sini? Suku pertama dan suku kedua sama-sama punya. Ya, kita keluarkan X-nya. Oh, dia sama-sama punya X. Kita keluarin aja X-nya. X, buka kurung. Apa ini? Dikalikan apa supaya menjadi ini X lagi? tambah 2. Oke, good. Pintar. Nah, boleh ya. Boleh ini sama saja. Jadi nanti kalau ada soal pilihan ganda, loh kok nggak ada opsi yang ini? Oh, mungkin dia harus diubah ke bentuk lain. Jadi seperti ini. Oke, masih mudah nomor A ya. Masih easy. Kita masuk ke nomor B. Kalau misalnya kecepatan, bilang ya. Sekarang kita cari pengurangannya. F dikurangi GX, ya. Sama dengan, yuk. Berarti sama dengan atas ya, tinggal kita ganti aja tandanya jadi kurang. Oke, kita tinggal masukin. Sama dengan ini. X kuadrat dikurangi 2X. Oke. Di PG-nya nggak ada bentuk gini, Bu Susan gimana? Coba kamu ubah ke bentuk lain. Kita keluarin X-nya seperti tadi. X, buka kurung. Ups. X dikurangi 2. Dan. Oke, bisa? Oke, silakan saya beri waktu untuk mencatat. Oke, sudah. Saya lanjutkan ke nomor C. Ayo loh, sekarang kok ada ginian nih, apaan ini Bu Susan? Kok nggak ada seperti yang di slide tadi? Nah, jangan bingung dulu. Nah, ini kamu lihat ini tadi apa ini? Yang poin ketiga tadi, berarti perkalian skalar. Fungsinya kita kalikan dengan suatu bilangan ya, perkalian skalar. Kita tulis dulu di sini ya, ada 2F dikurangi 3G ke kurung 2. Bu, kok 2 sih bukan X? Nah, ini nanti kita bisa ubah dulu ya, 2-nya menjadi bentuk X dulu. Jadi nanti itu di akhir, di endingnya sini, di bagian akhir sini, seperti yang atas ini. Nah, kalau udah terakhir, baru X-nya ini, X yang di sini nih, atau di sini, kamu ganti dengan angka 2. Jadi kamu substitusikan. X-nya itu kamu ganti dengan 2. Oke, cukup jelas. Oke, saya ubah dulu aja ke bentuk X ya. Jadi ini saya ubah dulu ke bentuk 2F dikurangi 3GX. Biar sama dulu dengan yang atasnya, biar nggak bingung ya. Nah, berarti
sama dengan 2F kan berarti 2 dikalikan dengan si fungsi fx-nya ya. Dikalikan fx. Oke, cukup jelas. Dikurangi 3, kita kalikan dengan si fungsi G-nya. Oke, bisa? Tinggal kita pisahin ya. Oke, mukanya pada ngerti nggak nih? Kayaknya kalau kayak gini, oke, muka-muka mengerti. Kenapa? Nel, mengerti nak? Bisa ya? Ini cuma Nel aja nih yang nampak di layar depan Bu Susan, yang lainnya pada tutup kamera sih. Oh, nih, Christopher MP, Steven, Richard. Oke. Buka kamera ya, biar Busan tahu nih pada ngerti apa enggak. Kalau tutup kamera kan nggak ngerti. Ekspresi kalian gitu, ekspresi mengerti atau belum mengerti. Saya lanjut di sebelahnya ya. Sekarang kita masukkan fungsinya yuk. 2. Kita kalikan dengan fx-nya siapa, nak? Richard, Nathanael, fx-nya tadi siapa? X kuadrat, Bu. Oke, good. X kuadrat. Dikurangi 3, kita kalikan dengan gx-nya. Jonathan yang depannya namanya 21A1 Jonathan. Yuk, 3 kali 2x. Oke, 2x. Good. Maaf ya, ini 2x. Nah, kalau 2 dikalikan x kuadrat kan berarti jadi 2x kuadrat ya. Nah, kalau yang belakang jadi berapa, nak? Tony? 3 dikalikan 2x, ini x ya. Maaf nih, coret-coret nih. Jadi berapa, nak, Tony? Jadi 6x. Oke, good. Nah, sudah kan. Nah, setelah ini itu kan tadi masih dalam bentuk X ya. Sekarang kalau kita masukkan, ya kita masukkan, kembalikan lagi ke awal. Jadi 2F dikurangi 3G, GX sama dengan, X-nya kita ganti 2 ya. Kita udah ganti dengan 2, ini 2. Nah, saya hapus dulu. Maaf ya kalau sambil record, pen-tab-nya jadi sensitifnya berkurang. Masih bisa dibaca ya tulisan ya, ini 2. Nah, kita tinggal ganti ya. Ini kita kembalikan lagi ke awal sini. Kita ganti X-nya jadi 2. Jadi 2, kita substitusikan. Kali 2 pangkat 2 dikurangi 6 kali 2. Yuk, bantu hitung yuk. Totalnya berapa? Hasilnya berapa? Farel Alvaro, boleh bantu Bu Susan yuk hitungkan ini. Hasilnya berapa? Itu 2 kali 2 pangkat 2, 2 kali 4, 8. Oke. Ini 2 enak ya? 2. Dikurang 12. Oke. Hasilnya? Min 4. Oke, good. Terima kasih Farel Alvaro. Ya, oke, silakan boleh sambil dicatat. Ini saya hapus dulu deh biar cantik. Ini X ya. Oke, sudah. Sudah ya? Saya next ya. Oke, saya next ke contoh berikutnya. Kalau udah mulai mau ketinggalan, boleh di screenshot bentar. Nanti kan tinggal dilihat ujung-ujungnya apa yang masih ketinggalan ya. Oke, saya next ya. 1, 2, 3. Ya, berikutnya. Nah, sekarang lebih mendalam lagi nih. Nah, kalau sekarang pembagiannya. Kalau perkalian nanti tinggal kamu kalikan pelangi ya, kali silang ya, nak ya. Fungsinya. Sekarang kita masuk ke pembagian.
Contoh pertama, diketahui fx-nya x kuadrat ditambah x dikurangi 6, itu suatu fungsi kuadrat, sama ada fungsi linier, gx-nya x dikurangi 2. Tentukan fx dibagi gx. Kita jawab yang nomor 1, yang nomor A. Ya, fx dibagi gx. Ya, ada x kuadrat ditambah x dikurangi 6 dibagi x dikurangi 2. Nah, yang si fx ini kan fungsi kuadrat. Kira-kira ini bisa kita apakan? Ada yang bisa bantu jawab? Faktorin bukan, Bu? Oke, siapa yang jawab barusan? Geoffrey. Geoffrey. Oke, poin 2 untuk Geoffrey ya. Good. Saya tulis dulu Geoffrey. Nah, kuncinya kalau kamu bisa ngerti itu kamu harus tahu dulu, paham dulu konsepnya bagaimana. Setelah lihat soal, kira-kira diapain? Oh, berarti kamu sudah mulai mengerti konsepnya ya tentang fungsi. Jadi kita pertama kali harus faktorkan terlebih dahulu. Geoffrey dari IPA berapa, Nak? IPA 2, Bu. Oke, Geoffrey. Ya, kita faktorkan terlebih dahulu ya. Kita faktorkan, siapa tahu faktornya? X plus 3, X min 2, Bu. Oke, good. Suara siapa ini tadi? Kevin, Bu. Kevin. Kevin IPA berapa? IPA 2, Bu. Oke, Kevin IPA 2. Nah, kita faktorkan ya. Sudah dapat faktornya seperti ini. Ya, bawahnya X dikurangi 2. Dari sini kita lihat, oh ternyata atas sama bawah ada yang sama kan ya. Kalau dia operasi perkalian seperti ini kan dipisahkan dengan tanda kali ya. Boleh kita coret. Seret, seret. Nah, dapat. Jadi hasilnya adalah X ditambah 3. Oke, ini udah yang paling sederhana ya, Nak ya. Udah paling simpel ini bentuknya. Oke, boleh sambil dicatat, tapi ini di buku juga ada sih sebenarnya. Kalau yang ngeh ya, kalau udah baca-baca duluan pasti tahu, oh ini ada di buku cetak. Ya kan? Ya, kalau yang udah baca-baca pasti tahu. Oke, nomor A sudah. Kita lanjut ke nomor B. Sekarang kita cari yang fungsi berikut. Si fx dibagi gx. Kita masukkan fx-nya di nomor B itu adalah 3 pangkat x ditambah 1 dikalikan 6 pangkat x dikurangi 3. Dibagi 18 x dikurangi 2. Oke, kalau kalian lihat di buku cetak, di situ ada caranya. Nah, tapi Bu Susan akan menggunakan cara lain. Sama sih jawabannya, cuma nanti kamu tinggal lihat aja kira-kira kamu lebih mudah mengerti dengan pakai yang mana. Ya, mungkin kalau kamu baca cetak, ini dapatnya dari mana bingung, mau pakai Bu Susan boleh. Tapi kalau kamu lihat di cetak, oh ngerti aku yang ini, ya udahlah aku gini aja nggak apa-apa. Oke ya, saya pakai cara Ibu dulu ya. Oke, boleh kamu stop dulu catatnya, perhatikan dulu sebentar. Nah, kamu lihat di sini kan ada bilangan pokok 3, ada bilangan pokok 6, sama 18. Nah, 3 itu kan sudah bilangan pokok yang paling sederhana ya. Udah nggak bisa lagi dipecahkan ya, 3 itu berapa kali berapa, kan cuma 1 kali 3, nggak usah lah kalau 1. Nah, 3-nya udah kita biarin aja. 3 pangkat X ditambah 1. Cuman, kamu lihat di sini, ada siapa ini? 6. Nah, si 6 itu, bilangan pokoknya itu bisa kamu pecah jadi berapa kali berapa? Dua kali 3. Oke, suara siapa ini tadi? Howard, Bu. Howard. Oke, Howard. Saya catat dulu. Howard IPA berapa, Nak? IPA 2. Oke. Kalau bisa tanya siapa, sebutkan nama dan kelasnya ya, karena ada banyak nama yang sama antara IPA 1 IPA 2. Oke, kita pecah 6 itu jadi 2 dikali 3, pangkatnya X dikurangi 3.
Yang bawahnya, penyebutnya 18 itu kita bisa pecah jadi 2 dikali 9 kan ya, tapi kan 9 bisa kita pecahkan lagi kan, jadi 3 kali 3. Jadi saya pecah jadi 2 dikali 3 dikali 3. Ya, biar makin apa sih, paling bentuk paling sederhananya. Pangkatnya X dikurangi 2. Ini udah pernah kalian bahas ya di MTP ya, pasti udah nggak asing kan kayak gini, di MTP itu ada tuh semester 1 kalau nggak salah. Oke, ini saya tulis ulang lagi. Nah, yang sebelah sini, nih, ini kalau di MTP itu kan ada kan sifat ya, kalau A kali B ya, pangkat N. Nah, itu kan sama-sama A-nya dipangkatin N, B-nya juga dipangkatin N ya, kalau perkalian A pangkat N, B pangkat N. Oke. Nah, ini juga berarti 2-nya kita pangkatkan dengan X dikurangi 3. 3-nya juga kita pangkatkan dengan X dikurangi 3. Sampai sini mengerti? Jelas? Kalau jelas boleh berikan jempolnya dulu. Kalau nggak ngerti saya ulang lagi nih. Oke, Nel, kasih jempol ngerti. Siapa lagi? Oke, Genesia. Oke, Jonathan. Oke, terima kasih. Cukup paham ya. Pintar semua anak IPA. Saya lanjutkan kembali yang bawahnya sama. Ya, saya agak cepat ya. Ini 2X dikurangi 2. 3-nya juga. 3 yang belakangnya juga. Oke. Oh iya, saya lupa. Kalau yang ini 3 kali 3-nya kamu mau bikin jadi 3 pangkat 2, boleh ya? Boleh. Serah. Ada banyak cara di matematika, jadi nggak terpaku harus pakai cara ini. Ya. Ini misalnya itu kan pakai cara yang benar-benar step by step-nya. Tapi kalau kamu langsung, ini kan langsung bisa 3 pangkat 2, gini aja boleh. Ya, saya pakai yang step by step-nya dulu. Saya lanjutin. Ini X dikurangi 2. Ini X ya. Oke. Setelah itu, kalau sudah, kita gabungkan ya. Yang bentuk-bentuknya sama kita jadikan satu. Yang bilangan dasarnya yang sama. Saya mulai dari atas dulu deh ya. 3. Oke. 3 yang ini, yang depan sama yang belakang, kalau ada perkalian A pangkat N aja. A pangkat N kali A pangkat M. Nah, kalau dikali pangkatnya juga pangkatnya bukan dikali juga ya. Kalau dikali pangkatnya diapain? Siapa yang tahu? Ditambah. Oke, good. Siapa dari kelas mana? Nel Alvaro dari kelas X IPA 1. Oke, Nel Alvaro IPA 1. Betul ya, apa kata Nel? Kalau dikalikan, itu pangkatnya ditambah. IPA 1. Jadi saya tambahkan ini ya, jadi A pangkat N tambah M. Ups. Ya, berarti ini 3 pangkat X ditambah 1. Kita tambah lagi dengan yang belakang ya, ditambah X dikurangi 3. Oke, dikalikan 2 pangkat X dikurangi 3. Yang bawah juga ya, ini ada yang sama kan? Kita tambahkan ya, 3 pangkat berapa ini sama ini? X dikurangi 2. Kita tambahkan lagi dengan X dikurangi 2 ya. Oke, sudah. Setelah itu kita hitung yuk. Berapa ini, Nak? 3 pangkat berapa? 3 pangkat X min 2. X ditambah X, ada berapa X? 2X min 2. 2X dikurangi 2. Oke. Dikalikan dengan 2 pangkat X dikurangi 3. Yang bawah juga kita operasikan ya. Kita jumlahkan pangkatnya. Jadi 3 pangkat 2X dikurangi 4. Dah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Saya lanjutkan lagi ya, belum selesai. Dusan kok panjang banget sih? Nah, tadi Dusan bilang kalau kamu bisa langsung cepat di bagian sini, boleh langsung kamu operasiin ya. Langsung kamu tambahin boleh. Oke, selanjutnya
Sekarang kita lihat nih, atas bawah itu kan ada bilangan pokok yang sama. Nah, sekarang gini. Saya kembali lagi ke itu ya, ke materi MTP itu kalau ada A pangkat N dibagi A pangkat M. Kalau tadi kan dikali, pangkatnya ditambah. Kalau dibagi, pangkatnya diapain? Dikurangin. Oke, good, Kinesia. Pangkatnya dikurangin ya. Jangan pangkatnya juga ikut dibagi, bukan. Tapi pangkatnya dikurangin. Nah, kita lihat di sini. Ada 3 pangkat berapa ini? 2x dikurangi 2. Nah, hati-hati banget, nak. Kadang tuh pada ngurangnya cuman langsung dikurangi 2x dikurangi 4. Padahal kan nanti di sininya loh, ya. 2x dikurangi 2. Yang ini ya, atas ini ya. Aduh, jelek banget ya tulisan. Dikurangi buka kurung. Negatifnya ini tuh punya semuanya yang di bawah sini. Punyanya 2x dikurangi 4. Banyak banget yang pasti pada kejebak di sini. Langsung 2x dikurangi 4. Pada lupa kalau ini kan ada negatifnya. Kita kalikan dengan ini jadi positif. Ya, hati-hati ya nak ya. Kan dikurangi bawah ini. Negatifnya punyanya 2x sama punyanya negatif 4. Oke? Oke, boleh yuk kalau yang mau sambil catat dulu. Ini nggak cukup nih. Nanti ada yang saya hapus. Oke, boleh sambil catat dulu sambil pahami. Saya sambil cicil hapus yang sebelah sini ya. Saya hapus ya sebelah sini ya nak ya. Oke, sudah tadi ya. Bagian sini kamu harus hati-hati. Aduh, miring. Sorry nak, sorry. Oke, sambil saya lanjutkan yang bawah ya. Atau masih nyatet nih? Saya tunggu sebentar lagi deh. 30 detik lagi, saya tunggu ya. Sambil ditulis, kalau ada yang nggak ngerti di bagian ini dapat dari mana, mungkin itu tanyakan aja ya. Oke, sudah. 5 detik lagi, saya lanjutkan. Oke, sudah ya. Saya lanjutkan kembali. Sekarang, ini nggak usah saya deh. Saya ini aja, di sampingnya aja. Ya. Nah, yang tadi 3-nya sudah. Sekarang kita pindah ke 2-nya. Dikali 2, pangkat X dikurangi 3. Nah, kan dibagi sama yang bawah sini ya. Berarti kita kurangi dengan X. Terus ini kurangi lagi kan min ketemu min 2 ini kan jadi plus ya. Plus 2. Oke, jangan bingung ya. Ini kan karena ini dibagi ini berarti pangkatnya dikurangi. Ini jadi min X plus 2. Sudah, saya geser ke sampingnya lagi. Nggak cukup. Nah, saya geser dulu. Ya. Nah, sama dengan, yuk kita hitung yuk, ini yang sama-sama 2x dikurangi 2x berarti 0 ya, habis. Nah, terus tinggal sisa siapa? 3 pangkat berapa ini? Negatif 2 ditambah 4. Positif 2. Oke. Dikali. Nah, sekarang 2-nya kita lihat. X sama X ini kan, X dikurangi X habis? Habis. Berarti tinggal sisa siapa? Negatif 3 ditambah 2. Berarti negatif 1. Nah, karena ini pangkatnya negatif, biar lebih mudah, pangkatnya kita pindahin ayam. Bilangannya kita pindahin ke bawah ya. Jadi kalau ada
A pangkat negatif N, supaya pangkatnya jadi positif, itu setara dengan 1 per A pangkat N. Ya kan? Biar jadi positif. Biar bisa kita pangkatin. Berarti ini 3 pangkat 2 per, ya, kan sama aja kayak pindah ke bawah gitu loh. Dia pindah ke bawah, jadi penyebut. Per 2 pangkat 1. Jadinya 9 X per 2. Oke, gitu. Saya silakan dicatat. Oke. Kalau sudah selesai mencatat, boleh berikan jempolnya. Yuk, kasih jempol kalau yang udah. Masih sepi jempolnya, berarti belum pada selesai ya. Saya lanjutin nomor C. Oke, kita ke nomor C. Oke, bisa udah tulis yang nomor C deh. Bentar, nggak mau digeser sih. Nah, ini tadi jawaban nomor B, ini yang tulisan cakepnya udah Busan siapin semalam, tapi nanti ketinggalan nulis. Ini ada 3-nya ya, abaikan aja nih. Ini ketinggalan. Yang C nanti seperti ini ya, Nak ya. Kita tinggal kalikan. Fx dikali Gx, kita tinggal masukin Fx-nya siapa? X plus 1 per X ya. Kalikan dengan Gx-nya yang sebelah sini. Nih. Ya, karena ini sama-sama punya X, ya kita boleh coret ya, karena operasi perkalian di sini ya, kita boleh coret. Tinggal tersisa X plus 1 dibagi X dikurangi 1. Nah, ini yang mungkin agak harus kreatif gitu ya. Kalau di opsi jawaban ternyata nggak ada bentuk seperti ini, bagaimana caranya supaya ada? Nah, ada bentuk lain, nanti kamu dapatnya bentuknya seperti ini. 1 ditambah 2 per X dikurangi 1. Di buku cetak kalian nanti di jawaban akhirnya tuh kayak gini nih contohnya. Dapatnya dari mana sih tuh bentuknya? Kok bisa bentuknya jadi kayak gini? Seperti ini nih. Nah, kamu lihat di sini. Saya tulis di sebelah sini dulu ya. X plus 1, ya, yang di bagian atas ini nih, yang saya lingkari. Nah, itu kita bisa ubah ya ke bentuk X dikurangi 1, tapi ditambah berapa supaya kembali lagi menjadi 1 plus 1. Min 1 tambah berapa biar jadi 1. Tambah 2. Ya kan? Di sini satu ya. Kita tambah 2 supaya kembali lagi ke semula. Jadi tuh kita tidak merubah nilainya. Kita tuh nggak merubah nilai, tapi kita hanya merubah bentuknya. Ya kan? Contohnya kayak 9, kan kita bisa ubah menjadi 3 kali 3. Kita nggak merubah nilai kan, hanya bentuknya yang kita rubah. Sama dengan ini. Ya, saya ubah menjadi bentuk seperti ini. Intinya sama kan, ini hasilnya juga endingnya X plus 1. Ini ya, udah saya tulis di sini ya, yang saya centang. Nah, seperti ini. Setelah itu, nah kita boleh buka kurungnya ya. Kita buka kurungnya, jadi X dikurangi 1 ditambah 2. Hasilnya sama-sama jadi X plus 1 kan ya. Kita nggak ngubah nilainya loh ya, cuma bentuknya doang. Nah, kalau udah seperti ini nih, yang kedua ini, ke bawahnya ya, kita pisahkan penyebutnya. Kita pisahin penyebutnya. Boleh kan ini? Ini kan kalau misalnya disatuin jadi atas. Nah, kalau kita pisahin jadi bawah sini ya. Nah, setelah kita pisahkan penyebutnya, lihat ini, X dikurangi 1 dibagi X dikurangi 1. Berarti berapa ini kalau kita coret? Bukan 0 ya. 1. Ya, ditambah sisanya yang belakang ini nggak bisa kita coret. Ya, tambah 2 per X dikurangi 1. Jadi, asal muasalnya dari sini ya, Nak ya. Di buku cetak kalian enggak tertulis step-stepnya ini, tapi langsung di sini. Jadi kalau bingung, asalnya dari sini. Oke, mungkin boleh kamu tambahin di situ, di buku cetak. Ini ada di halaman berapa ya? Sebentar. Ada di halaman
167. Mungkin bisa kamu tambahin di situ. Nah, kalau kamu perhatikan di situ 167 yang nomor C, itu langsung ya, ujuk-ujuk langsung yang 1 tambah 2 dibagi X negatif 1. Nah, asalnya dari situ. Oke, udah ditambahin di situ di note. Kalau sudah, saya lanjutkan kembali, bisa? Ada pertanyaan sampai sini? Jangan malu-malu. Saya coba buka chatnya dulu, barangkali ada yang malu bertanya di chat. Oh, ganti device. Oke, yang mau ganti device silahkan. Nanti kalau nggak diterima-terima boleh hubungi Sisi ya untuk diterima. Tadi yang ganti device itu ada Fiona sama Nathanael yang depannya 11A2. Lanjutkan ya ke berikutnya. Nah ini ya, kalau kamu pengen berlatih lagi, kamu bisa buka di halaman 167, ada latihan 3, silahkan kamu boleh coba-coba nanti di rumah. Ya, kita nggak bahas semuanya, nanti kamu boleh latihan sendiri ya. Ke sifat-sifat fungsi. Nah, sifat-sifat fungsi itu yang tadi di awal pertemuan, sempat Bu Susan singgung, ya. Sifat-sifat fungsi ada, yang pertama, ada fungsi onto. Boleh bantu bacakan. Saya rindu mendengar suaranya. Cipak ada nggak? Christopher Alexander. Ada Cipak nggak nih? Ada, Bu. Ada. Oke, boleh bantu Christopher bacakan untuk teman-teman. Yuk, fungsi ini. Fungsi yang mana, Bu? Fungsi onto yang di dalam kotak ini. Silakan dibacakan. Yuk. Fungsi F. Bentar, Bu. Ya udah langsung lanjut aja. Disebut nanti saya jelaskan lagi. Disebut. Yuk. Fungsi F disebut fungsi onto atau surjektif apabila setiap anggota B mempunyai pasangan anggota A. Jadi daerah hasil saling berimpit dengan daerah kawan. Oke, terima kasih Christopher Alexander. Nah, ini ingat kembali ya minggu lalu nih cara bacanya gimana? Fungsi ya. F adalah fungsi yang memetakan A ke B. F adalah fungsi, diingat-ingat, yang memetakan A ke B. Ya, cara bacanya gitu ya. Nah, di sini si fungsi itu disebut onto. Onto nama lainnya subjektif. Ya. Ini cuman beda nama aja tapi intinya sama. Onto itu ya subjektif ya. Nah, dia itu dikatakan subjektif kalau setiap anggota B punya pasangan anggota A. Ya, setiap anggota B punya pasangan anggota A. Nah, jadi daerah hasil atau range-nya itu saling berimpit. Ya sama, si range itu ya si kodomennya itu ya saling berimpit dengan daerah kawan atau kodomen. Nah, saya kasih cara ngingetinnya yang gampang nih, yang sesuai dengan yang gampang diinget lah pokoknya. Kalau yang tadi fungsi itu kan kita ngingetnya gini ya, fungsi itu yang domainnya, yang A-nya, seperti yang tadi dibilang, dia tuh nggak boleh jomblo, tapi juga nggak boleh mendua gitu ya, bercabang ya. Yang di A, saya gambarin dulu deh. Sebentar. Biar nggak ketuker nanti sama yang lainnya, saya ilustrasikan nanti seperti ini. Nah, kalau di sini itu A, ya ini itu B, ini domain ya, sebelah kiri domain, daerah asal, ini kodomain atau daerah hasil. Nah, kalau fungsi kan si A ini harus punya anggota semuanya ya, ini harus punya anggota semuanya. Misalnya ini ada ini 1, 2, 3, 4, ini ada A, ini ada B, ini ada B dulu deh. Saya gini, set, set. Ini fungsi kan? Kalau fungsi kan kita cukup melihat si si domainnya aja.
Yang kamu perhatikan tuh A-nya aja ya. A-nya itu semua harus punya pasangan, memenuhi ya. Udah gitu semuanya harus punya pasangan. Ya, nggak ada yang nggak punya pasangan ya di A. Nah, tapi kalau di fungsi onto atau surjektif, dia tuh lebih spesifik lagi. Kita lihat juga si B-nya. Kalau tadi yang di A kan, yang di mana fungsi pemetaan kan A-nya aja kita liatin, B-nya ya udah nggak usah diperhatiin, nggak apa-apa gitu. Yang penting A-nya punya pasangan dan nggak ada yang jomblo gitu ya. Tapi kalau ini enggak, B-nya kamu juga harus lihat apa syarat B-nya. Setiap anggota B itu juga punya pasangan di anggota A. Ya, ini juga kamu lihat. Oke, jangan dikacangin nih, B-nya juga kamu perhatiin. Tapi dia itu gimana ya? Mau pasangannya satu atau banyak bodo amat gitu ya. Yang penting dia punya pasangan. Nah, ini kalau ibaratnya nih kalau cowok nih ya, ini agak cowok-cowok yang bad boy gitu ya. Dia tuh pokoknya gue nggak mau jomblo gitu ya. Gue mau jomblo terus cewek gue 1, 2 nggak apa-apa. Nah, jangan diturun ya yang subjektif ya. Itu cara ngingetinnya ya, si surjektif itu si B-nya harus punya pasangan. Udah gitu mau bercabang kayak nggak apa-apa. Jelas sampai sini? Cukup jelas? Oke, good. Kalau cukup jelas, coba sekarang kamu tentukan ini. Nah lo, oke. Sekarang perhatikan. Nih, contoh 16 dari buku cetak ya, ini saya ambil. Perhatikan beberapa fungsi dari A ke B yang disajikan dengan diagram panah berikut. Mana yang merupakan fungsi onto atau surjektif? Silakan buka mute-nya. Yang pertama, surjektif atau bukan? Subjektif. Surjektif, ya betul ya. Yang pertama surjektif karena apa? Tentunya pertama kali kamu juga harus lihat A-nya ya. Kalau A-nya sampai bolong, ya dia bukan fungsi, nggak bisa dikerjain. Oke, nggak bisa lanjut ke nentuin surjektif apa enggak. Udah tentu dia bukan fungsi. Berarti relasi ya. Kalau A-nya kan semuanya sudah memenuhi ya. A, ini udah fungsi. Tinggal kita lihat surjektif apa enggak sih fungsinya. Oh, ternyata si kodomenya ada pasangan semua nih. Nah, tapi si elemen A-nya nih mendua. Ya udahlah terserah, yang penting dia punya pasangan. Berarti ini surjektif. Atau nama lainnya onto. Bisa? Oke. Yang gambar 2, surjektif atau bukan? Bukan. Iya. Why? Kenapa? Karena? Di B-nya ada yang nggak ada pasangannya, Bu. Oke, good, ini ya nggak ada pasangan si Kevin Nathaniel. Good, Kevin. Sekarang ini yang nomor 3, surjektif atau bukan? Subjektif, Bu. Ya, karena semua pusat punya pasangan, yang B-nya agak nyabang nih, ya wis lah, nggak apa-apa lah ya. Sekarang yang ini, surjektif atau bukan? Bukan, ya. D-nya nggak punya pasangan. Oke, sampai sini jelas? Jadi nanti kalau misalkan kamu diminta, coba kamu buat beberapa diagram panah yang menunjukkan surjektif, bisa ya? Bisa. Oke, good. Ini udah ada jawabannya di sini, di selanjutnya. Nah, ini dicetak ada nih halaman berapa ya surjektif itu? 168. Atau mungkin di screenshot juga nggak apa-apa. Atau kamu tulis poin pentingnya, surjektif itu yang pertama, A harus punya pasangan dan tidak boleh bercabang, ya. Harus tepat satu pasangannya. Tapi B-nya juga harus punya pasangan. Itu ya, ingat ya. Terus pasangannya mau 1 atau 2 terserah. Ya, bikin apa? Note sendirilah gimana kamu cara-cara ngingetinnya. Oke, saya lanjutkan ke berikutnya. Oke, kita udah hampir 1 jam. Tak berasa. Fungsi 1-1. Fungsi 1-1 nama lainnya fungsi injektif. Nah, boleh bantu dibacakan? Saya rindu mendengar suaranya. Siapa ya? Peter. Ayo, Peter. Lama ada suara Peter nih. Ini waktu dulu Susan rekaman itu sering bantukan Peter. Ayo, Peter silakan. Buka kameranya, Ya, Peter. Bu. Kalau tidak bermasalah, yuk. Saya rindu lihat muka kamu nih. Ayo buka dong. Nah. Ya, Bu. Ya, Peter silakan, Nak.
Fungsi F Yang dimetakan A ke B Hmm. disebut fungsi satu-satu atau injektif. Apabila setiap anggota B mempunyai pasangan tepat satu saja pada anggota A. Dalam kasus ini, tidak perlu semua anggota B mempunyai pasangan anggota di A. Nah, oke. Oke, good. Ini ya. Nah, ini agak berbeda dengan tadi yang subjektif. Kalau injektif, kata kuncinya, saya highlight dulu. Setiap anggota B mempunyai pasangan tepat satu saja. Nah, B punya pasangan tepat satu saja. Nah, ini kalau cowok itu berarti cowok yang baik gitu ya, yang nggak bad boy gitu ya. Itu tepat punya pasangan tepat satu saja pada anggota A. Nah, tapi dalam kasus ini tidak perlu semua anggota B punya pasangan di A. Jadi simpelnya gini, kalau si A kan udah pasti harus memenuhi syaratnya fungsi ya, harus punya pasangan, tidak boleh mendua. Tapi B-nya kalau mau punya pasangan itu cukup satu saja, ya, cukup satu saja, ya. Tapi dia nggak punya pasangan nggak apa-apa, jadi mending jomblo deh daripada harus mendua gitu ya simpelnya. Oke, supaya ingetnya gampang. Nah, berarti kalau mau cari pasangan tuh kayak si injektif ya, mending dia sendiri aja deh daripada harus mendua. Nah, ingat-ingat aja gitu cara ingetinnya. Oke, kenapa Sisi ketawa-tawa? Ada pengalaman diduakan? Enggak ya? Oke, nah sekarang kita langsung aja deh masuk ke contoh diagramnya. Jadilah orang seperti injektif ya, mending jomblo daripada mendua gitu ya. Yuk, kita lihat yang pertama. Ini injektif atau bukan? Iya Bu, injektif. Injektif ya. Jadi kalau A udah pasti ya ini memenuhi semua syarat fungsi. Tinggal kita lihat B-nya. Oh, semua punya pasangan tepat satu saja. Tapi B-nya nggak punya pasangan. Itu oke, nggak masalah. Daripada kamu mendua, mending kamu jomblo. Nah, gini ya. Ini injektif. Saya tulis dulu. Ini injektif. Oke, yang ini berarti ya apa bukan? Bukan ya. Ini apa namanya? Ini fungsi ya. Mau dikatakan subjektif juga ini enggak ya, karena ada yang nggak punya pasangan kan nggak boleh. Bad boy kan, dia harus punya pacar. Nah, ini bukan injektif, bukan juga subjektif ya. Ini fungsi biasa. Ini injektif. Ya, tepat satu. Ada yang jomblo, biarin aja. Yang ini bukan. Ya, subjektif juga bukan, karena dia nggak punya pasangan. Jadi hanya 1 dan 3. Oke, kayak udah mulai ngerti kan ya? Nah, sekarang nih jawabannya yang di buku cetak ya, nggak perlu saya ini. Saya beri waktu dulu deh, mungkin mau berikan note-note kalau injektif tadi yang bagaimana. Silakan boleh kamu berikan note biar inget ya. Kadang suka kebalik-balik, subjektif yang gimana, injektif yang gimana, fungsi yang gimana, gitu ya. Silakan boleh yang mau berikan note itu atau screenshot dulu. Cukup? Cukup ya, saya lanjutkan kembali. Set. Nah, berikutnya ada fungsi korespondensi satu-satu. Nah, dia disebut fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif. Ya, bijektif berarti ada ketimbal balikan ya, bi gitu ya. Apabila fungsi tersebut merupakan surjektif sekaligus injektif. Ya, memenuhi syaratnya yang surjektif, harus punya pasangan semuanya, tapi mempunyai sifat injektif, kalau punya pasangan, mending 1. Jadi antara domain sama kodomain pas satu-satu. Ya, kita lihat contohnya di sini. Nah, oke. Ini bijektif atau bukan? Pokoknya pas satu-satu ya. Si A punya pasangan semua dan 1. Si B juga punya pasangan semua dan 1. Berarti A bijektif atau bukan? Ya, bijektif ya. Ini bijektif. Ini saya centang aja ya. Ini tidak. Ini tidak. Ini iya. Oke, bisa ya, gampang. Namanya aja korespondensi satu-satu.
Bisa lanjutkan kembali? Ya, masih mudah ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Oh, ini jawabannya. Nih, kalau kamu uji pengetahuan kamu, udah paham belum mengenai subjektif dan injektif, bijektif, kamu bisa lihat di halaman 170. Tadi saya skip saja ya. Saya lanjut ke berikutnya, fungsi inverse. Nah, ini mungkin nanti yang fungsi inverse sama komposisi karena waktunya 1 jam ya, kasihan kalian nanti ini. Saya akan rekam, nanti bisa rekaman di YouTube, tapi tolong ya kalau bisa udah rekaman ditonton lah. Di-like juga nggak apa-apa gitu ya. Jangan cuman ya udahlah gitu ya. Ditonton, kasihan udah rekaman capek-capek nge-uploadnya ke YouTube gitu ya. Oke, nanti saya akan bahas tentang inverse sama nanti ada ini masih panjang slide-nya ya. Ada apa namanya komposisi juga nanti. Ini masih ada beberapa slide saya keluarin dulu. Masih banyak. Ya, masih ada komposisinya. Kita baru sampai slide apa tadi ya? Masih ada slide 23 sampai 40 lah. Nanti saya akan bahas di YouTube aja ya, Nak ya. Saya share ke kalian. Oke, ada pertanyaan sejauh ini. Saya stop. Ya, tadi berusaha lupa deh untuk nge-screenshot kalian. Berarti nanti kita buka ulang kamera ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Kisi-kisi. Kisi-kisi itu nanti dari yang kemarin yang fungsi kuadrat ya sampai dengan ini nanti fungsi komposisi yang akan saya share di YouTube. Pokoknya dari awal semester 2. Semester 1 enggak ya? Pokoknya dari semester 2 aja. Oke, nanti untuk detailnya saya akan share di GC, bukan kisi-kisi ya, tapi materinya apa. Kalau kisi-kisi kan udah menjurus ke soalnya yang bakal keluar ini. Materinya kurang lebih nanti poin-poinnya lah judul-judul subbabnya, misalnya kayak fungsi komposisi, subjektif, injektif, ini. Nanti tinggal kamu kembangin sendiri. Saya kalau ngambil soal nggak jauh beda dengan apa yang sudah saya sampaikan. Ya, di akhir seperti biasa, saya mau minta 1 orang, 2 orang, coba. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang bisa kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Saya minta Darren udah keseringan juga. Yang lain dong, William Tanaya. William Tanaya, yuk. Hari ini dapat apa aja? Ceritain aja kamu dapat apa. Misalnya kamu dapat subjektif tuh gini, gini. Injektif tuh yang gini, gini gitu. Yuk, William Tanaya. Halo? Iya, Bu. Ya. Ceritain yuk ke teman-teman apa sih yang udah kamu dapat hari ini? Apa aja? Ya, bentar. Ya. William, masih ada kah? Masih ada? Masih. Ya. Ceritain aja seingat kamu. Kamu apa yang kamu dapat? Nggak ada, Bu. Tuh, nggak ada. Apa aja yang udah Bu Susan jelasin hari ini? Nggak ada yang kamu tangkap sedikit pun? Aduh, ini tadi kemana aja? Jangan-jangan Susan jelasin, tutup kamera, terus nge-game, atau malah ketiduran. Aduh, ini kayak ya. Saya catat loh, nih poin Bu Susan nih, kalau yang kayak gini nih. Yang lainnya ya, Nak ya, masa dari sekian banyak nggak ada yang ditangkap sama sekali. Mungkin ada yang bisa bantu William Tanaya? Silakan buka mute-nya. Kalau nggak ditunjuk, nggak ada yang mau buka mute nih. Kelas IPA. Kecuali yang itu-itu aja. Yang lainnya dong.
Carol. Saya belum pernah dengar suara Carol kali deh. 3A1 Carol, yang namanya 3A1 Carol. Apa aja? Ceritain aja kamu udah punya apa, nggak perlu yang lengkap semuanya. Paling nggak, apa sih yang bisa kamu dapat dari hari ini? Halo? Ketik aja, Mik, bawaan laptopnya rusak. Oke, boleh diketikkan, coba nanti saya akan bacakan untuk kamu, untuk teman-teman. Oke, terima kasih ada Pak Tito di sini tadi yang sudah menemani. Silakan live, Pak. Terima kasih Bapak Tito sudah menemani. Oke, sudah diketik Carol, ada proses ketik. Kita tunggu Carol ya. Sambil bisa infoin mungkin di jadwal tuh kalau nggak salah ya, saya agak lupa sih, kayaknya Senin deh kalian IHB-nya. Apa bukan ya? Nanti saya infoin lagi, pokoknya nanti pas di selesai ibadah akan diinfokan, nanti ada surat juga dari wali kelas. Ya. Nanti Sabtu Minggu sambil tiduran buka-buka aja YouTube, nanti pesan rekaman nanti hari ini. Saya upayakan hari ini udah bisa upload. Untuk tugas hari ini kita cuma melanjutkan yang minggu lalu. Bikin apa minggu lalu? Portfolio. Ya, portfolio itu kan yang rangkumannya dihiasnya cantik-cantik, langsung upload. Terserah mau hari ini, besok, itu terserah. Yang penting kamu kumpulin aja sebelum deadline-nya. Deadline masih lama sih, kayaknya di hari terakhir PAS kalau nggak salah. PAS, EHB. Carol masih mengetik kah? Terus apa lagi ya? Oke. Carol, saya tulisin ya kayak hafal aja ya Bu. Fungsi subjektif anggota B-nya dia harus ada pasangan. Oke, cukup Carol, nggak apa-apa. Yang penting udah mewakili ya. Oke, bisa disimpulkan lah ya. Hari ini kita udah belajar tentang operasi fungsi aljabar. Tadi ada pengurangan, pembagian, perkalian skalar. Setelah itu ada fungsi subjektif. Subjektif yang bagaimana tadi? B-nya kamu perhatikan juga. Harus punya pasangan semua. Ya, pasangannya boleh lebih dari satu. Oke, jadi nggak boleh jomblo. Mau selingkuh ya boleh, ya nggak boleh juga sih, maksudnya dia selingkuh gitu ya yang B. Kalau injektif dia harus punya, bukan harus punya pasangan sih, dia punya pasangan tepat satu, tapi dia kalaupun punya pasangan tidak boleh bercabang gitu ya. Si surja itu berarti kayak bad boy gitu ya. Kalau injektif itu yang baik-baik gitu. Ya boleh selingkuh ya. Ya kalau subjektif boleh selingkuh yang B-nya, tapi kalau kalian nggak boleh ya. Sentil nih kalau kayak gitu nih, jangan menyakiti orang lain ya. Ini Peter senyum-senyum nih, jangan-jangan bad boy apa bukan nih Peter? Hah? Bad boy apa bukan? Bukan, Bu. Oh bukan. Kalau selingkuh saya bilang ibu yang bolehin ya. Loh jangan, maksudnya sih subjektifnya. Saya nggak ngajarin kamu untuk selingkuh loh nak. Nih awas nih, jangan menyalahgunakan, ini bukan maksudnya begitu ya. Maksudnya tuh ibaratkan si subjektif tuh bad boy, dia tuh punya pasangan tapi tuh dia tuh selingkuh gitu. Nih awas nih bawa susah nih ya. Sentil nih, geopray nih. Ntar jangan-jangan kamu ke pacar kamu gini, ya udah deh, aku selingkuh aja, orang diminta bususan kan aku kayak subjektif. Yang jangan ya, sentil nih kok ketemu bususan ya. Oke, saya rasa itu aja. Buka kamera yuk, saya mau screenshot kalian. Saya aja jomblo Bu, ya udah kamu mending jomblo daripada kamu selingkuh, bagus. Yuk buka semuanya, silakan dibuka. Buka. Di kapan ya bisa ketemu langsung ya, bahas di kelas pasti seru. Sudah, saya screenshot ya layar pertama. Senyum dulu, jangan dimatiin dulu ya, jangan ditutup kameranya. Layar pertama 1, 2, 3. Layar kedua 1, 2, 3. Layar ketiga 1, 2, 3. Oke, absen udah pada ngisi belum?
Aduh, udah nggak bisa saya kopas ya. Sebentar. Absen mana tadi ya? Oh, ini dia. Jangan pergi dulu. Isi absen dulu. Ntar nggak isi absen, saya anggap nggak hadir. Ini. Yuk, isi dulu yuk. Yang belum. Yang sudah isi boleh live ya. Terima kasih kelas 10 IPA 1 dan IPA 2. Sama Bu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Tunggu video Ibu di YouTube ya. Jangan lupa like juga boleh. Bye. Makasih, Makasih Geoffrey. Bu. Ya, Geoffrey Makasih, jangan Bu. nakal ya. Nggak boleh ikutin Bu. subjektif nih, Geoffrey nih. Bye. Makasih, Bu. Ya.